Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadira Amalia Santoso. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, Universitas Padjadjaran Angkatan 2020. Nah, sesuai judulnya nih, kali ini kita akan bahas tentang hipertensi dan juga kaitannya dengan COVID-19. Semua yang nanti aku bakal sampaikan tentunya udah aku pelajari melalui webinar yang waktu itu dilaksanakan oleh Bakti SMKI Action 5 dengan narasumber Dr. Astri Astuti, spesialis jantung dan pembuluh darah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas. Nah, sekarang kita bakal bahas terkait hipertensi. Sebenarnya hipertensi itu apa sih? Jadi mungkin banyak banget yang udah tahu terkait pengertian dari hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, di mana kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang dapat membahayakan nyawa, sekaligus dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan juga kematian. Hipertensi juga biasa disebut dengan silent killer. Maksudnya apa itu silent killer? Pembunuh diam-diam. Jadi biasanya hipertensi itu tidak menimbulkan gejala, alias dia itu biasanya penderitanya baru terdeteksi ketika dia sudah mencapai komplikasi tertentu, seperti tadi contohnya jantung koroner, stroke, bahkan penyakit ginjal kronis. Jadi makanya kita harus waspada ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau nunjukin ke kalian terkait angka kejadian hipertensi di Indonesia. Nah, bisa dilihat ya di grafik paling kanan, di mana itu ada grafik yang warna oranye dan juga warna biru, di mana yang biru itu 2013 dan yang warna oranye itu 2018. Bisa dilihat di situ terjadi kenaikan ya. Orang yang mengalami hipertensi itu naik grafiknya, dan bisa dilihat yang 2018 ini yang paling baru, jadi mana 34,1% atau kita ambil 34% ya, itu menderita hipertensi, alias di antara 100 orang itu terdapat 34 orang yang menderita hipertensi. Jadi itu merupakan jumlah yang tidak sedikit ya. Nah, sekarang kita masuk ke grafik yang lain. Ini masih dari Riskesdas, di mana bisa dilihat di grafik yang warna biru itu semakin bertambahnya usia, itu maka semakin banyak orang yang mengalami hipertensi. Jadi bisa disimpulkan bahwa salah satu faktor risiko dari hipertensi adalah bertambahnya usia. Nah, kalau tadi kita udah bahas terkait pengertian dari hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Tapi sebenarnya tekanan darah itu apa sih? Jadi tekanan darah itu merupakan tekanan yang harus diterima pembuluh darah saat darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Jadi bisa dilihat di gambar ini. Nah, ada jantung dan juga ada pembuluh darah, di mana nanti darah itu akan dipompa dari jantung ke arteri dan nadi sampai ke ujung-ujung pembuluh darahnya, atau bisa disebut kapiler. Nah, gelembung-gelembung yang terlihat pada pembuluh darah itu dinamakan tekanan darah. Nah, nanti kalau udah darahnya itu yang mengandung oksigen dan juga sari makanan itu udah dipakai, nanti darahnya akan balik lagi ke namanya pembuluh darah balik atau biasa disebut vena, kayak gitu. Nah, itu ada hubungannya juga nih dengan sistolik dan juga diastolik. Jadi ini yang merah itu sistolik ya, jadi ketika jantung itu memompa, sedangkan yang biru itu yang hijau itu diastolik. Jadi kalau kalian gak asing, biasa dibilang kalau tekanan darahnya 120/80. Jadi maksudnya itu 120-nya itu sistolik dan 80-nya itu diastolik. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Sebenarnya tekanan darah berapa sih yang dibilang tinggi itu? Jadi hipertensi atau biasa disebut tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistoliknya, tadi kita udah bahas ya sistolik, di mana jantungnya itu pas memompa itu lebih dari 140 mmHg, dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg gitu. Jadi itu kalau saya udah lebih dari angka itu atau mencapai angka itu bisa disebut dengan tekanan darah tinggi. Nah, ini merupakan tabel yang menunjukkan derajat hipertensi. Bisa dilihat bahwa normalnya itu kurang dari 120 untuk sistoliknya, dan juga untuk diastoliknya itu kurang dari 80 mmHg ya satuannya. Nah, ini tabelnya ini berlaku untuk semua usia. Oke, sekarang kita bahas ke gejala dan juga tanda-tanda dari hipertensi. Yang pertama, biasanya hipertensi itu tidak bergejala. Wah, berarti saya nggak kenapa-napa dong? Kan nggak bergejala, jadi saya nggak kenapa-napa dong gitu. Salah. Karena kenapa? Jadi kan kita tahu kalau misalnya tekanan darah itu merupakan suatu tekanan di dalam pembuluh darah kan. Nah, kita ibaratkan lagi deh dengan sebuah selang. Ada suatu tekanan air terus-menerus, kenceng. Itu bisa lama-lama lecet, mengikis si selangnya, dan lama-lama bisa pecah, bocor.
itu bisa diibaratkan juga dengan pembuluh darah. Jadi dia lecet karena terus-menerus terkena tekanan yang tinggi. Nah, terus beneran gak ada gejalanya gitu? Nah, jadi ada beberapa penderita hipertensi yang mengalami sakit kepala di belakang juga ada. Nah, itu menandakan bahwa syaraf-syaraf sakitnya, karena ada syaraf sakit ya, yang bisa mendeteksi sakit itu masih aktif. Nah, yang ketiga, biasanya pasien itu tidak menyadari adanya hipertensi. Saya nggak punya hipertensi kok dok, tapi pas dicek jantungnya tuh udah besar, kayak gitu salah satu contohnya. Nah, sekarang aku mau nunjukin grafik terkait tekanan darah pada malam hari dan juga pada pagi hari. Jadi kalau pada malam hari, biasanya tekanan darahnya itu turun, sedangkan kalau pada pagi hari tekanan darahnya itu naik. Jadi sekitar jam subuh sampai jam 8 itu biasanya naik tekanan darahnya, dan sore-sore jam 4 biasanya juga naik, kayak gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena terjadi peningkatan dari hormon kortisol dan juga hormon adrenalin, sehingga tekanan darahnya itu juga ikut naik. Oleh karena itu, dianjurkan pada setiap orang untuk punya alat tensi di rumah, jadi bisa tensi secara mandiri. Karena kenapa? Biasanya kan jarang ya orang itu datang ke klinik atau ke rumah sakit pada subuh-subuh, pagi-pagi banget. Biasanya kan siang-siang, siang menjelang sore, jadi sulit terdeteksi ketika waktu tersebut. Sehingga dianjurkan untuk tensi mandiri ketika subuh-subuh, pagi-pagi, kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke bagian gejala di hipertensi. Jadi biasanya gejala itu baru terdeteksi ketika sudah merusak organ penting. Nah, itu berbahaya banget kan? Nah, ini adalah gambaran ketika terjadi tekanan darah tinggi di mana sel-sel pembuluh darahnya itu jadi rusak dan nanti lecet, kemudian bisa pecah. Diibaratkan kalau balon terlalu banyak nih tekanannya karena udaranya terlalu dimasukinnya banyak, bisa lama-lama pecah kayak gitu. Nah, selain itu, ini kan ada regang-regang gitu ya. Itu bisa hingga kolesterol, lemak di situ, jadi bisa lebih bahaya lagi. Oke, kita udah bahas semua terkait hipertensi. Nah, tapi ada yang kurang nih, kita belum bahas terkait penyebabnya. Sebenarnya penyebab hipertensi itu apa sih? Jadi penyebabnya itu dibagi menjadi dua. Ada faktor-faktor yang tidak bisa diubah dan juga ada faktor yang dapat diubah. Sekarang kita bahas ke faktor yang tidak dapat diubah. Yang pertama adalah keturunan. Jadi biasanya kalau orang tuanya punya hipertensi, anaknya punya kecenderungan untuk punya hipertensi juga. Tapi perlu digarisbawahi ya, itu tidak 100%, hanya kecenderungan saja. Yang kedua adalah usia. Kita udah bahas tadi kalau misalnya usia itu merupakan salah satu faktor risiko dari hipertensi. Nah, kenapa seperti itu? Jadi gini, pembuluh darah itu kan mengembang mengempis ya, dia dinamis bergerak terus untuk mengalirkan darah. Nah, semakin umurnya bertambah, fleksibilitas dari pembuluh darah itu jadi berkurang. Jadi cenderung mengempis, cenderung merucut gini, kecil gitu, sehingga tekanannya besar. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang dapat diubah. Yang pertama adalah pola makan yang buruk. Jadi biasanya makan makanan yang tinggi lemak, yang digoreng-goreng, jeroan, kayak gitu contohnya. Terus juga merokok. Jadi rokok itu punya sifat oksidan, di mana dia bisa membuat pembuluh darah tuh jadi kaku, sehingga tekanan darahnya jadi tinggi. Yang ketiga adalah stres. Yang keempat adalah kegemukan. Tadi karena pola makan yang gak diatur, terus makan makanan yang tinggi lemak, itu bisa jadi salah satu faktornya. Yang kelima adalah kurang beraktivitas fisik, jadi kurang berolahraga. Dan yang terakhir adalah konsumsi minuman keras gitu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau udah terlanjur hipertensi, terus apa yang harus kita lakukan? Tentunya dengan menjalani pengobatan. Bagaimana nih pengobatannya? Bisa dilihat di gambar ini. Pengobatan dari hipertensi. Yang pertama adalah perubahan gaya hidup. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut perubahan gaya hidup itu seperti apa. Nah, terus juga kalau misalnya nanti kamu udah melakukan perubahan pola hidup yang baik dan benar tapi masih gagal mencapai target tekanan darah normal, itu bisa dengan obat anti hipertensi. Lantas apa yang harus dilakukan ketika kita memiliki tekanan darah tinggi? Pola hidup seperti apa nih yang harus diterapkan? Jadi yang pertama tentunya dengan meminum obat anti hipertensi sesuai dengan nasihat dokter. Tentunya untuk menggunakan obat anti hipertensi itu harus konsultasi dulu nih dengan dokter Anda. Yang kedua adalah turunkan kelebihan berat badan, karena tadi kita udah bahas juga ya terkait kalau kegemukan, kelebihan berat badan itu merupakan salah satu faktor resiko dari hipertensi. Yang ketiga adalah makan makanan yang rendah garam, maksimal 1 sendok teh. Jadi sebenarnya satu hari itu kita tuh dianjurkan maksimal 1 sendok teh atau 6 gram garam. Yang keempat adalah stop merokok dan minuman keras. 5 adalah istirahat yang cukup. Yang keenam adalah hindari makan makanan olahan dan tinggi lemak. Tadi udah dibahas juga ya, karena bisa menyebabkan kegemukan. Yang ketujuh adalah pola makan yang seimbang. Dan juga yang terakhir adalah gak kalah penting, olahraga. Nah, sekarang mungkin muncul lagi nih pertanyaan, bisa gak sih hipertensi itu dicegah? Jawabannya adalah bisa.
bisa dicegah dengan perubahan gaya hidup. Yang pertama adalah pengaturan diet. Jadi konsumsi garamnya dikurangin, terus perbanyak makan sayur dan buah, terus konsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, yang digoreng-goreng itu dikurangin, dan hindari minuman alkohol. Yang kedua adalah olahraga secara teratur, minimal sehari itu 30 menit, dan seminggu itu bisa 3-5 kali. Yang ketiga adalah penurunan berat badan. Nah, ini merupakan segitiga piramida yang berkaitan dengan nutrisi dan gizi ataupun konsumsi makanan kita per harinya. Dimana air putih itu 8 gelas per hari ya minimal, atau setara dengan 2 liter. Ini ada sumber karbohidratnya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus ada juga sumber protein, ini ada daging-dagingan, terus ini juga ada kalsium ya, susu, dan juga yang paling atas itu adalah suplemen-suplemen dan juga kue, dessert gitu. Nah, sebaiknya semakin atas itu konsumsinya semakin dikurangi begitu. Sekarang aku mau nunjukin poster terkait asupan gula, garam, dan juga lemak per harinya. Ini poster dari Kemenkes, dimana di sini dibilang kalau gula itu maksimal 4 sendok makan per harinya atau setara dengan 50 gram. Garam itu maksimal 1 sendok teh, dan juga lemak itu maksimal 5 sendok makan. Nah, kita udah bahas semuanya terkait dengan hipertensi. Sekarang kita akan kaitkan dengan COVID-19 nih. Lah, emang kenapa? Emang ada kaitannya? COVID-19 salah satu faktor resikonya adalah hipertensi. Nah, ini merupakan data yang diambil dari CDC, di mana hampir 60% pasien COVID-19 mempunyai hipertensi. Dan juga ada data lain, yaitu data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, di mana 50,5% pasien COVID itu punya hipertensi. Nah, sekarang kenapa sih penderita hipertensi itu rentan terkena COVID-19? Ini merupakan gambarannya nih, di mana COVID-19 adalah penyakit yang mudah menyerang orang dengan sistem imun yang lemah. Dan kita tahu kalau misalnya sistem imun itu seperti tentara di dalam tubuh kita yang melawan penyakit ataupun bakteri-bakteri, zat-zat asing dari luar, sehingga kita tidak mudah terkena penyakit. Nah, tekanan darah yang tinggi, terutama kalau misalnya udah lama nih, udah bertahun-tahun, akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh tak sanggup menghadapi infeksi virus dan akhirnya bisa terinfeksi COVID-19. Nah, terus gimana dong kalau misalnya aku atau kerabat terdekat aku ada yang hipertensi, apakah mereka akan kena COVID? Eits, tenang dulu, jangan panik. Tentunya ada beberapa hal-hal yang dapat mengendalikan hipertensi di tengah pandemi ini. Yang pertama adalah tetap minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua adalah kontrol ketika terjadi gejala. Yang ketiga adalah waspada ketika tekanan darah itu naik drastis dibandingkan dengan biasanya. Yang keempat, jika ada keluhan seperti sakit dada, sesak nafas, cepat lelah, atau jantung yang berdebar, ketika hanya beraktivitas biasa, beraktivitas ringan, itu bisa langsung kunjungi klinik terdekat atau rumah sakit terdekat. Nah, sekarang adalah kaitannya dengan vaksin. Orang-orang hipertensi boleh nggak sih divaksin? Jawabannya adalah boleh. Eits, tunggu dulu, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini dia syarat-syaratnya. Tenaga kesehatan memeriksa tekanan darah calon penerima sebelum menyuntikkan vaksin. Bila tekanan darah di bawah 180/110 mmHg, penderita hipertensi boleh mendapatkan vaksin. Tapi jika tekanan darahnya lebih dari itu, boleh menunggu 30 menit sampai 1 jam untuk diperiksa lagi. Jika masih di atas 180/110 mmHg, vaksinasi akan ditunda hingga tekanan darah sesuai ketentuan. Oke, udah selesai nih pembahasan kita terkait dengan hipertensi dan juga kaitannya dengan COVID-19. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.